Itulah kenapa tubuhmu menjadi suratul Fatihah. Kenapa dalam suratul Fatihah ada 4 nun? Karena ada 4 alam ketuhanan. Ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. La ilaha illa Allah, 12 huruf. Batinmu. Dan ada 12 huruf pada tubuhmu. Muhammad. Pada alam misal, alam adsam, alam insan. Maka sebelum kamu kembalikan insan kamil. Tadi semua. Kamil. Bukan asal insan. Maka itulah Allah memanggil manusia. Walaqad darana li jahannam makasiron minal jinni wal ins. Allah menyebutkan insan. Ins. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Allah menyebutkan dari kul innama ana basyarun. Jadi selama kamu yang ada adalah basyar, binatang. Bahkan tubuh baginda Nabi pun adalah dianggap sebagai kata Allah. Kul innama ana basyar. Katakan Muhammad bahwa tubuh kamu itu binatang. Cuma Allah mengatakan illa wahyu yuha. Mulianya tubuhmu, bergeraknya tubuhmu, hidupnya tubuhmu adalah karena aku. Tapi aku nyata karena engkau. Inilah sudah dari awal. Sahabat, mana abid, mana ma'bud. Abid itu adalah Muhammad. Mana ma'bud? Ya Allah. Maka tadi, jangan kau duakan Allah dalam menyembah kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, manusia pada saat manusia jasad itulah ada jin, ada setan, ada iblis. Karena kita telah menjadikan api sesembahan kita, maka jangan aneh. Kita pemarah. Karena penyembah api sebetulnya. Orang pada nafsul amarah itulah sifat jin. Selalu ingin membakar persahabatan. Selalu ingin membakar perkawinan dengan pirok. Ayo cerai, ayo cerai. Selalu ingin membakar persatuan. Ayo pecah, ayo pecah. Itulah sifat jin. Ingat itu. Tadi. Tetapi pada saat jin itu sudah jadi setan. Setan sudah jadi iblis. Tetap. Iblis itu juga, dia masih lebih baik daripada manusia. Karena dia konsekuen dari awal. Pada saat dia, disitulah yahdi mayasya yudilu mayasya. Malaikat yahdi mayasya. Maka pada saat ditiupkan ruh Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Mereka sujud. Karena itu bukan, ruh itu adalah ruh Allah. Tadi. Ruh Allah yang ditiupkan. Jadi bukan sujud pada tubuh Adam. Inilah kebodohan daripada. Nah, di sini juga sebetulnya bukan kebodohan. Tapi di sini Allah sudah mengajarkan kepada dia 4 sifatnya. Jalal, Qahar, Jamal, dan Kamal. Maka ayat tentang waida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi itu. Di situ ada iblis, di situ ada malaikat, di situ ada Allah, di situ ada Adam. Itu sebetulnya hanya bicara pada 4 hal. Adam adalah jiwamu. Iblis adalah tubuhmu. Malaikat adalah nur Muhammad yang ditiupkan padamu. Adapun Allah adalah nurullah di sebalik nur Muhammad itu. Jadi pada dasarnya kisah itu bukan 4 sosok. Inilah banyak orang tadi semua. Seolah-olah Adam. Allah nyuruh iblis sujud pada Adam. Padahal misalnya ngomongin syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jasadmu, hatimu, ruhmu, sirmu. Tuh. Syariat pada tubuhmu. Tapi tadi syariatnya harus Muhammad. Syariatnya harus Allah. Kalau bukan Allah, tidak ada syariat yang bukan Allah. Tarekatnya harus Allah. Hatimu. Ma'rifatnya harus Allah. Hakikatnya harus Allah. Ma'rifatnya harus itu tadi. Syariat mengajarkan kepadamu adalah mengenali dirimu, tubuhmu ini semua. Mana ayyan khurjiyah, mana ayyan sabito, mana Adam, mana Muhammad. Mana 7 kudrat, irodat, hayat, ilmu sama kalam basor. Tapi mana kaunuhu. Tadi semua. Hayyun. Qadirun, alimun, mutakallimun. Itulah sifat ruh. Maka apa? Sebenarnya diri kita adalah ruh. Ruh pada saat masuk tubuh jadi jiwa. Itulah nafs. Tadi semua. Pada saat jiwa sudah mengisi seluruh rongga tubuh, nyawa. Dan kemudian bagilah manusia. Dan manusia jasad
Manusia jiwa, ada manusia ruh. Maka disinilah kebahagiaanmu kalau engkau sudah kembali kepada ruh. Karena ruh hanya melihat Allah. Ingat itu. Ruh nggak peduli dengan amalmu. Ruh nggak peduli dengan gonjang-ganjingnya makhluk. Jadi ada yang tetap pada diri kita, ada yang berubah. Ruh tetap. Dan tubuh kita. Jin, malaikat, manusia, binatang pada tubuh kita. Ini kan semua ada. Dia yang berubah. Hanya berpindah saja dari sifat itu. Pada saat dia merasa picik, jinlah dia itu. Pada saat dia merasa selalu mengajak maksiat, setanlah itu. Pada saat merasa lebih baik, iblislah itu. Kita-kita semua. Nah, inilah sahabat. Iblis walaupun dia buruk, tapi dia tetap cinta pada Allah. Ingat itu. Jin itu cinta pada Allah. Maka pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, malaikat yang yahdi mayyasya dibuka oleh Allah. Jadi kata Abah juga, di dunia ini hanya dongeng Allah. Ada orang yang sebut taat itu orang yang sedang dibuka oleh Allah, ditutup aibnya, dibuka ketaatan. Tapi ada orang maksiat itu Allah hanya ingin dilihat sebagai jalal dan qaharnya. Maka disinilah dua kelompok manusia, taat dan maksiat. Khairihi wa syarihi. Bagi orang yang sudah tauhidnya sempurna, yang sudah ada di makom ruh, bagi ruh taat, maksiat sama saja. Karena ruh itu sudah nggak peduli bukan pada ketaatan tubuhmu, tapi ada siapa muharik daripada ketaatan itu, siapa muharik daripada kemaksiatan itu. Itulah Nabi menepuk kaki Ibnu Abbas pada saat kalimat la haula wala quwata ditegurkan. Ya Ibnu Abbas, tiada manusia bisa melakukan ketaatan kecuali ada ketaatan itu milik Allah. Wa ma min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Tapi di situ ada etika. Allah pun mengajarkan kepada etika. Karena Allah itu adalah selalu identik dengan kebaikan. Walaupun iblis juga dia. Setan juga dia. Nah inilah, jin juga dia. Di sini ketidakmampuan manusia untuk melihat itu, sahabat. Maka hari ini sebelum terlambat, selama napas masih ada, selama ajal belum sampai tenggorokan, berarti tobat masih dibuka. Maka ayo kembalilah pada Allah. Kenali tubuhmu. Syariat mengajarkan kau membersihkan tubuh. Kosongkan. La hayyun. La hayyun. La ilmun. La sami'un. La bashirun. La qadirun. La muridun. La mutakallimun. Sampai la maujudun bihaqqillallah. Pada sholat. Pada dikirmu. Pada sholawat. Itulah kenapa sholat nariyah itu 4. Kenali Muhammad pada tubuh dohirmu. Kenali Muhammad harid pada rasamu. Kenali Muhammad majaji bentuk kepala kita mim ha mim dal. Kenalilah Muhammad hak atau hakiki Allah sendiri tadi. Muhammad itu adalah wujudullah. Muhammad itu adalah nur hakullah. Muhammad astagfirullah. Barulah kamu akan kun sholli ala Muhammad. Kunnya Muhammad, kunnya kami. Tapi bukan pada satu lapis Muhammad. Bukan pada Muhammad yang luar tadi semua. Ya. Maka itulah salat kamilah itu adalah 4 yang disebut kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Tuh. Wassalim salaman taman. Inilah sahabat-sahabat dari golongan Wahabi yang tidak paham. Ya, orang yang membaca salawat nariyah itu syirik. Karena dia hanya melihat pada Muhammad bin Abdullah. Ya tentu. Saya setuju dengan Anda. Kalau Anda lihat hanya tubuh dohir Ahmad. Tapi di sebalik Ahmad itu ada Muhammad. Ingat itu. Nah, maka tadi. Baginda Nabi itu sudah meleburkan 4 hal tadi. Tadi semua. Muhammad pada cangkangnya adalah sebut Ahad Jatullah. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Al-Mahdi. Nah, nur af'al Allah lah nyata pada Al-Mahdi. Pada tubuhnya Muhammad bin Abdullah. Itulah maka dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Ahmad, gitu loh ngomongnya. Wa innaka sesungguhnya engkau Ahmad yang sudah menjadi Muhammad karena engkau sudah mempanakkan dirimu. Lahirlah
Engkau seorang Islam yang muslim. Engkau seorang iman yang mukmin. Engkau seorang ihsan yang muhsin. Itulah kenapa Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal. Itulah kenapa dalam suatu Fatihah ada 3 mim. Karena yang dibawa oleh Muhammad itu 3. Islam, iman, ihsan. Islam pada tubuhmu 5 bagian. Tapi kalau seandainya Islam pada tubuhmu, syariat itu tidak ada. Walaupun sah ibadahnya, tidak makbul. Karena makbul itu adalah bukan pada Muhammad cangkangmu, tapi pada ruhmu, pada asmamu. Maka ada ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah pada tubuhmu. Untuk menyaksikan fi'il Allah pada tubuh Muhammad. Itu loh. Kemudian ada Muhammad adalah yang untuk merasakannya, rasa Muhammad. Maka sholawat nariyah itu adalah sholawat. Apapun sebetulnya sholawat. Sebetulnya kepada 4 Muhammad. Maka sholawat itu bukan hanya kepada Muhammad bin Abdullah. Hanya untuk melihat fiilnya pada tubuhmu. Masuklah kepada Muhammad Harid. Karena pada dasarnya di matamu ada Ibrahim, di telingamu ada Nuh, di mulutmu ada Musa, di hidungmu ada Isa. Tapi rasakan, satukan dengan rasa Muhammad. Rasanya itulah Muhammad. Rasa, makanya tadi basor, basir, semua. Mata, basir, basor. Mata punya si Adam. Basir punya Muhammad. Basor punya Allah. Titik yang sama itu ada 3 stasiun. Telinga pada si Adam. Kemudian adalah sami pada Muhammad. Sama pada Allah. 1 titik. Semuanya. Sahabat. Maka disitulah muncul tadi semua. Kenapa? La ilaha illallah itu 12 huruf. Adalah tentang ruhmu. Muhammadur Rasulullah itu tentang 12 huruf. Tentang jasadmu. 12 kali 12 adalah 144. Itulah jumlah huruf yang ada pada suratul Fatihah. Maka pada saat dibagi, karena Muhammad itu tubuhmu, maka pada Muhammad ada 7 Fatihah, 7 lubang di kepala. Pada Muhammad ada 7 bagian pada tubuhnya, kepalanya. Badan depan, badan belakang, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ada Bismillahirrahmanirrahim di kepala. Alhamdulillahirabbil alamin yang meliputi dirimu. Ar-Rahmanirrahim pada dada. Maliki yaumiddin pada perut. Ihdinas syiratal mustaqim adalah tulang punggungmu sampai sulbimu. Syiratal ladzina an'amta alaihim 2 matamu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 2 telingamu. Jadilah kau bertubuhkan Muhammad itu. Maka tadi mim, ha, mim, dal. Kalau kalian ada masalah di alam kubur, tadi semua, ya, tadi semua, ya, maka kalian sadari tentang wujud kalian sebagai mim, ha, mim, dal. Itulah Muhammad. Yang kedua, pada saat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman. Tadi semua, ya. Makanya Allahumma sholli wa salim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Jasadnya tadi semua, ya. Hatinya, jiwanya, dan ruhnya. Itulah Muhammad. Muhammad maka berarti sholawat kamilah itu, wahai sahabat Wahabi yang belum paham, sesungguhnya bukan pada, itulah Anda benar kalau seandainya disandarkan pada Muhammad bin Abdullah, syirik. Karena tidak ada makhluk yang bisa memberikan daya dan kekuatan. Joro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Sama aja orang Islam hari ini yang menganggap syafaat itu dari beliau, tapi tidak mampu yang melihat di sebalik beliau yang 3 lapis lagi. Maka juga syirik. Sebagaimana syiriknya Kan'an tidak mampu melihat Nuh sebagai ayahnya. Sampai Allah mengatakan, ya Nuh, Kan'an laisa min ahli. Bukan ahli. Ahli bukan ahli tubuhnya Nuh maksudnya. Ahli bukan ahli hatinya Nuh.
Bukan ahlinya ruhnya Nuh. Tapi ahli Allah, ahlullah. Ahli la ilaha illallah. Itu. Maka dimaksudkan man qala la ilaha illallah jannah, yaitu sudah menafikan jasadnya, sudah menafikan hatinya. Aku bukan jasad, aku bukan hati, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, tapi aku adalah Allah. Akulah ruh Allah yang ditiupkan oleh Allah. Maka itulah yang dimaksud tadi semua. Sama saja. Man mata min yaumil jum'ah dahulal jannah. Nah itu. Tadi semua. Orang yang sudah jamu dengan Allah, sahabat. Ya. Karena kalau nggak jamu, pohlam kalau nggak jamu dengan PLN, nggak nyala. Kulkas kalau nggak jamu bersatu dengan PLN, nggak jadi es. TV kalau nggak jamu dengan PLN, nggak ada keluar gambar. Radio kalau nggak jamu dengan PLN, semua sama saja. Syariatmu tidak jamu dengan Allah pada pilnya, gagal. Hatimu tidak jamu dengan Allah, sifatnya, asmanya pada hatimu, gagal. Itu tadi. Muhammad. Kenapa Abah suka? Assalamualaikum ya Rasulullah. 4. Rasul bagi Nabi. Untuk melihat fiilnya, nur af'alullah pada tubuhnya. Rasul asmanya pada hatimu. Muhammad. Yang disebut Muhammad Harid, Muhammad rasa. Yang menyambungkan semua rasa. Tadi semua. Ya. Karena ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada pada dadamu Muhammad. Maka disinilah kenapa Muhammad dibelah dadanya. Apa kamu sudah dibelah dadanya? Nah, persoalan tadi semua. Nah, inilah akhirnya manusia menjadi jin. Ibadahnya jin, setan, dan iblis. Selalu merasa mulia, merasa berilmu, merasa punya kedudukan. Merasa. Padahal Nabi kita sudah berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Dan manusia selama dia wujud akan ada sifat itu. Karena tubuh itu adalah merupakan sifat asli. Maka tadi kata Abah, Imam Ghazali kayak apapun, kata Abah, barangkali kalau Abah bisa diskusi dengan Imam Ghazali, barangkali Abah akan kasih tahu buat apa diurusin tentang syirik pada tubuh. Karena itu memang sifat dasarnya. Yang harus kita lakukan adalah memfanakannya, mematikannya. Tadi semua adalah karena tidak bisa melakukan itu. Maka muncullah kesulitan-kesulitan pada tubuhmu. Tadi semua permintaanmu tidak diijabah, ibadahmu tidak merapakan kenikmatan. Tadi semua sholawatmu adalah juga sama. Tadi semua. Padahal dunia ini ada karena sholawat. Ingat, dunia ini ada karena Muhammad. Laulaka lama khalaqtu. Karena Muhammad lah dunia ini ada. Tapi Muhammad yang mana? Pahami dulu. 4 lapis Muhammad tadi. Ya. Tapi kamu jangan belagu, jangan meninggalkan baginda Nabi. Karena syariat, torikot, hakikat marifat nggak ada pada beliau. Ingat itu, ya, kepada siapapun tadi semua. Torikot itu ada pada syariat, hakikat itu ada pada syariat, ma'rifat itu ada pada syariat. Tapi syariatnya yang sudah ma'rifat, syariat Allah pada tubuh Muhammad. Maka inilah yang harus dipahami. Maka hikam begitu banyak mengajarkan, ya sahabat. Maka mari kita lihat di dalam ayat Al-Quran sebetulnya begitu banyak. Allah menjelaskan tentang syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Sebetulnya Allah ini majaz mursal. Artinya Allah menyebutkan seluruh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya adalah syariatnya sama. Cuma orang sekarang syariat itu puasa tadi semua, ya, gitu. Dikir syariat. Padahal syariat itu yang mana? Syariat Allah itu tadi kata Nabi. Yahudi menjadi 71 golongan, kulluhum pinar kecuali 1. Itulah syariat. Meninggalkan syariat itu, maka kamu adalah apapun amaliyah pada zaman kamu sebagai Yahudi, terputuslah.
Nasrani menjadi 72. Kulluhum finar ila wahidah. Kamu berbuat syirik, maka juga sama. Orang Islam menjadi 73 golongan. Kata Nabi, kulluhum finar ila wahidah. Berbuat syirik. Jadi siapa yang satu itu? Innama. Maka kata, kul, katakan ya Muhammad. Innama ilahukum ilahu wahid. Tadi semua ya. Maka lanjutkan, paman kana yarju liqa rabbihi. Maka siapa yang ingin berliko, di mana dia Robnya? Di dalam sirmu. Dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam sirmu ada aku, kata Allah. Tuh. Liko dengan dia. Tadi sudah syirik pada jasadmu, syirik pada hatimu. Tadi adalah syirik jali. Syirik jali berarti semuanya dah menghancurkan. Maka ibadah yang dilakukan oleh tubuh ini fawailul lil musallin. Tadi semua. Maka inilah kenapa kata ibadah ya budu ibadat. Jangan menyembah. Hanya kamu mengkafirkan orang yang tidak sholat seperti kamu. Ingat itu. Hari ini orang Islam karena melihat saudara kamu adalah ada tok di kuil, kamu anggap itu bukan sholat. Inilah ketololan. Karena sholat itu adalah tentang hudur, ketersambungan. Kan tadi yang disebut sholat itu tersambung. Karena manusia tertipu antara mansakan dan syara'ah. Syara'ah itu syariat. Adapun Muhammad punya mansakan, punya cara. Cara Muhammad, cara Sang Buddha Gotama, cara Isa, cara Musa, itu mansakan. Tetapi ruhnya tetap Muhammad. Tadi pahami. Bahkan pada Ahmad pun Muhammad. Ingat itu. Muhammad itu presiden. Orangnya adalah tadi Presiden Soekarno. Itu nabinya. Tadi Presiden Soeharto. Itu nabinya. Maka nabinya, kamu bersandar pada nabinya, meninggal dia. Bersandar pada yang meninggal, hancurlah kamu semua. Itulah kenapa Rasul itu tidak pernah meninggal. Pahami ya, yang meninggal itu cangkangnya. Berarti kalau kamu bertuhankan cangkang, sama saja mursyid dan wali. Wali itu untuk dirinya, mursyid untuk pengikutnya. Sama saja. Nabi itu untuk dirinya, Rasul. Tapi hakikat pada mursyid adalah Rasul. Maka dikatakan mereka ada al-ulama warasatul anbiya. Mereka lah yang merupakan pewaris. Ada cirinya, ada 10 cirinya. 1, nggak ada lagi nyandar kamu minta duit kamu. Nah, repotkan kamu urusan duit. Itu pasti bukan mursyid. Ingat itu. Ya. Justru adalah yang dia pikirkan. Maka tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Dia hanya bersedih. Dia hanya bagaimana kamu bisa kembali pada Allah. Itulah yang dia pikirkan. Bukan masalah apa yang kamu bisa berikan pada dia. Tapi dia merasakan tugas yang harus disampaikan. Itulah mursyid. Itulah Rasul. Tadi semua. Ya. Maka dalam surat ini dijelaskan oleh Allah tentang syara'a lakum minad dini ma wasabihi Nuhan. Dan selanjutnya ini tentang nabi-nabi. An aqimuddin, dan suruh mendirikan agama wala tatafarraqu, dan tadi. Jadi yang disebut orang yang sudah sampai pada martabat Rasul, pada martabat ruh, selalu ingin menyatukan, selalu ingin menyayangi, selalu ingin memaafkan. Pada tubuhnya sudah menjadikan Al-Quran tadi semua. Maka itulah Muhammad disebut Al-Quranul Mubin, Al-Quran nyata, Al-Quran hidup, yang tubuhnya sudah tajwid. Dia dengan Yahudi 12 tahun suapi karena tajwid. Ingat itu. Dia gunakan idgom kepada pendeta Yahudi itu yang 12 tahun yang memaki-maki Muhammad itu. Pakai idgom. Dia tidak pernah merasakan dirinya sebagai Rasul, orang mulia. Tapi dia idgom. Dia matikan dirinya. Dia hidupkan supaya tadi. Akhirnya apa? Nah itulah. Dengan idgom kamu bisa memindahkan orang yang kafir sekalipun kembali pada Allah. Sekarang lain. Allahu Akbar. Asagolo, kasaparang. Apa itu? Yang kayak begitu. Itulah yang telah merusak Islam. Tadi semua. Muhammad itu menggunakan tajwid. Kepada pendeta Nasrani yang selalu ngasih tai unta menggunakan tajwid.
Tidak marah beliau. Karena dia mengerti tidak ada af'al makhluk. Ingat itu. Ini manusia ini kan tadi semua. Nah ini. Ada menjadikan semua manusia jadi musuh pada dia. Yang gak cocok musuh. Gak cocok dengan nasib yang kepada nafsunya. Musuh. Maka disebutlah ini berkah, ini tidak berkah. Ini untung, ini rugi. Ini surga, ini neraka. Kata Allah ketawa aja nih orang nih on ini katanya. Dia hanya bisa melihat di satu sisi, dajjal dia itu. Hanya melihat apa yang dia sukai saja ternyata. Tapi tidak mampu melihat aku dalam wujud yang lain. Pada saat aku berbaju Hindu, dia nggak bisa lihat. Padahal itu juga Muhammad. Pada saat aku pakai baju Nasrani, dia nggak lihat juga. Itulah. Hari ini terjadi. Manusia sedang bermusuhan dengan agama. Manusia bermusuhan dengan suku. Karena tidak mampu melihat Allah. Jadilah tadi jin, setan, iblis. Inilah sahabat. Maka di sini surat ini juga mengatakan, Allah mengatakan tentang, dan Allah telah mensyariatkan. Ini syara'a. Jadi wahai para mufassirin, kalau pada saat Allah itu mengatakan syara'a, itu juga jangan disamakan dengan mansakan. Karena di ayat yang lain Allah berkata tentang mansakan. Ya, ini tentang syara'a. Tapi ayat yang satu lagi adalah berkata adalah likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat itu punya mansakan, punya cara. Manasik. Kaidah kode itu manasikakum. Itulah manasik. Masing-masing punya manasik. Hindu punya manasik. Buddha punya manasik. Silahkan. Bagi kalian yang masih penyakit kulit. Ya memang. Orang yang sudah selepas ruh itu udah akan dikafirkan, disesatkan. Itu. Tapi dia akan tersenyum. Karena juga sama melihat Allah. Aduh, ini masih Tuhan-Tuhan bodoh ini gitu kan. Belum bisa melihat yang sejatinya Tuhan. Jadi bedakan. Maka syariat itu adalah yang disebut syariat tadi kata Nabi. Yahudi 72 golongan, 71 kulhum pinar, kecuali satu yang tauhid. Yahudi menjadi 72 kulhum pinar, kecuali satu tauhid. Yang tauhid itulah yang mampu mentauhidkan Allah. Sahabat. Ya. Tadi. Inilah yang harus dipahami. Maka juga pahami adalah di dalam diri kita ini. Dalam wadah ada wadi, dalam wadi ada otak. Dalam otak ada akal, ada hidup hayat, ada hayat ada budi. Pada budi ada mani. Pada mani ada manikam. Pada manikam ada nafas. Pada nafas ada ruh. Pada ruh ada nurani. Pada nurani ada robbani. Pada robbani ada syir. Pada syir ada aku. Sama saja. Dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada sagofyun. Dalam sagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirun. Dalam syirmu ayah aing. Maka kata Allah. La ilaha illallah itu ana. Akulah la ilaha illallah. Nah tadi. Kamu walaupun rajin baca Allahu Akbar. Kamu membaca. Tapi kamu memuji Allah, Allahu Akbar. Tapi kamu yang memuji. Tetap saja. Kamu dianggap syirik. Tadi semua. Maka inilah dari awal sahabat pahami konsepnya. Bahwa kerajaan ini milik Allah. Yang ada hanya dia. Dalang hanya satu. Pada kudrotnya dalang. Irodatnya dalang, asma dalang, ilmu dalang, kalam dalang. Maka disitulah sifat 20. Maka itulah kenapa kepada Allah itu ada makulat. Ada 10 makulat yang mustahil pada Allah. 1. Allah dekat dengan Allah itu makulat. Bagaimana dekat? Kalau dekat kan berarti kan. Nah disinilah kamu harus takwil. Kalau tidak takwil, kamu adalah tadi mutajilah, mujassimah jadinya. Ini hari ini orang mengaku ahlussunnah wal jamaah tapi mujassimah. Karena pada saat Allah ada makulat ditunjuk ke atas. Nabi Muhammad Mi'raj langit ke-7. Itu sudah ada makulat. Berarti kamu sudah menjadikan Allah itu duduk pada satu tempat, pada ruang. Maka tadi Allah tidak bisa ditempatkan pada ruang dan waktu. Dan hari ini kayaknya orang NU sendiri. Kita berdoa jam 1/3 malam terakhir. Wah, Allah turun di 1/3 malam terakhir. Tapi semalam 3 hari itu di mana? Jasadmu 1/3 malam pertama. Hatimu
2/3 malam kedua. Tapi yang disebut Allah itu ada pada 1/3 malam terakhir. Itulah di ruhmu. Tadi semua. Di ruhmu lah dia itu ada. Karena ruhmu itu ditiupkan oleh dia. Untuk dia. Untuk kamu berkomunikasi dengan dia. Untuk kamu kembali kepada dia. Itulah baginda Nabi memanggil ruhmu sebut al-mu'min. Karena Allah untuk kembali kepada al-mu'min Allah. Itulah as-salat mi'rajul mu'minin. Karena 2 mukmin, si ruh pada tiup padamu. Maka sementara ruh pada diri kita nggak pernah melihat perbuatan kita. Yang dia lihat Allah aja terus. Allah, 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 Allah. Maka bagi ruh itu nggak ada masalah. Semuanya baik. Karena pada saat wayang itu sudah sadar yang menggerakkan itu satu dalang, af'al dalang, satu asma dalang, sifat dalang, maka siapapun kamu termasuk rahwana ke sorga. Maka tadi ke sorga itu bukan masalah sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, tapi adalah wayang yang sadar mampu melihat dalang pada fiil pada tubuhnya, sifat pada hati, asma pada hatinya, sifat pada tadi. Sifat jalal, sifat kohar, sifat jamal, sifat kamal. Itu saja. Ya. Maka ruh tidak menilai dengan mata. Ruh itu bukan nilai dengan mata sini. Tadi semua. Yang suka menilai ke sini si nafsu, si jiwa. Maka begitu lihat, oh ini cantik, ini jelek. Wah nafsu mengatakan cantik. Ha, itu. Bagi ruh, tidak ada yang jelek. Cantik dua-duanya. Tuh. Enaknya kamu sebagai ruh. Maka kamu kalau seandainya menilai istrimu cantik berdasarkan apa yang kamu lihat di mata ini berarti menggunakan penglihatan jin, maka pada saat dia sudah menua, mulailah kamu bikin masalah. Karena engkau tidak mampu melihat Allah pada tagoyurnya istrimu. Padahal bukan cangkang yang kau lihat. Itulah kenapa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Wajalna bainakum mawaddah warohmah. Tuh. Kalau sudah mawaddah warohmah, kalau kamu sudah tidak bersyarat lagi melihat apapun kondisi istrimu, suamimu. I love you. Tadi semua. You are my everything. Ha, itu kan lagu-lagu itu. You are my daily sunshine. You are my You are. Only you. Tuh, coba. Only you. Aku mencintaimu. Apapun perubahan tagoyurnya. Wajahmu. Sudah memutih, menua, sudah peot. Tapi aku melihat engkau cantik. Karena aku lihat ruhmu. Tadi semua. Aku melihat ruhmu. Maka inilah manusia yang tidak tertipu dengan dunia. Ada dan tidak ada. Sedikit dan banyak. Tadi. Ya akan capek. Maka tadi. Ruh tidak menilai dengan mata. Di mata ruh. Semua cantik. Di mata ruh. Semua baik. Di mata ruh. Semua indah. Karena ruh itu hanya melihat 4 keindahan nyata Allah pada segala alam ini. Pada jalalnya, koharnya, jamalnya, dan kamarnya. Ruh tidak menilai kecantikan pada rupa, kekuatan pada otot, atau kebesaran pada harta. Ruh itu. Ia memandang terus ke inti, kepada Allah, kepada hidup. Karena ruh itu adalah Nur Muhammad. Maka dia hanya melihat Nurullah. Ruh itu, sahabat. Ya. Ia memandang terus ke inti. Maka tadi, bagi orang yang sudah sampai pada martabat itu, nggak peduli amalnya. Mau siapapun, termasuk Robiah, ada Jablay. Karena apapun amalmu, dibagi kosong kamu semua, maka hasilnya tak terhingga. Allah yang ada itu. Tuh. Maka bagi Allah itu bukan amalmu sebenarnya. Amalmu dikasih dibagi dengan dirimu, syiriklah kamu yang ada. Berapapun amalmu dibagi dirimu, makin sombong kamu, makin tebal pembaginya. Maka itulah kenapa jadi muflis. Amal dibagi kamu yang dibangun dengan sombong, syirik dan dengki, maka hasilnya minus. Itulah yang dia katakan bid'ah akbar. Banyak orang, ya Allah kenapa? Saya ini sholat, puasa saya. Ternyata kosong. Maka kata Allah, silakan kamu keluarkan dari kantongmu ibadah sholatmu. Ternyata nggak ada. Puasamu nggak ada.
Karena semua amal yang dilakukan oleh tubuhmu kosong. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Karena ini tentang Tuhan, tentang dongeng dalang, tentang kisah dalang tadi semua. Dunia ini sandiwara dalang. Dunia ini panggung sandiwara. Tuh tadi semua. Maka apa nih kiai nyemplung neraka, penyanyi-penyanyi masuk surga. Tadi semua ya. Dijawab oleh Ebit. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Masuk surga Ebit. Tadi semua. Tadi. Ya. Datang Gitoroli, sepatu putih menghiasi kaki Sino. Sepatu putih. Tadi semua. Ya. Tadi. Kata Ebit. Datang Bimbo. Bermata tapi tak melihat. Bimbo tahu tuh. Kiai nggak sadar-sadar itu. Dia bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Masuk surga Bimbo. Nah, itu. Datang Pinapaniwata. Di dadamu ada mulutmu, ada kumismu. Di dalam dadamu ada aku. Disinilah kau kabun duriun yokodumin sajarotin. Datang penyanyi barat, only you. Nah, beres surga tuh. Hanya dia yang ada. Tadi semua ya. Jadi kita dari awal pun kita tadi. Akhirnya karena manusia nggak ngerti begitu. Datang Ebit nyadarin. Kabut. Tuh kabut. Sengajakah engkau meliputi pikiran jin? Jinlah yang menyiksa kamu itu. Tadi. Akhirnya apa? Setelah kabut muncullah duhon pada pikiranmu. Kabut itulah duhon. Akhirnya muncul Ya'juj wa Ma'juj. Tadi aku suka ini, benci ini. Ini berkah, ini nggak berkah. Ini untung, ini rugi. Allah senyum aja. Rugi apa gua, untung juga apa gua. Tuhan lagi nyanyi, madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Kamu lihatnya madu aja, benci sama racun. Ketololan tauhid. Padahal kalau kamu sudah ada pada ruh, tadi. Karena mata jasad boleh tertipu oleh warna, bentuk, dan suara. Kata Imam Ghazali. Tapi mata roh menembus hingga ke hatimu, ke niat. Yang indah di mata jasad belum tentu mulia di mata roh. Kan tadi, di dadamu ada mulutmu, ada matamu, ada telingamu. Maka walaupun kamu jicir ke masjid karena adan itu dari udun itu apa? Mendengar. Tapi tadi bertelinga tapi tak mendengar. Kenapa? Karena budeg telinga di sini. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Walahum adanun, budeg telinga batin, buta mata batinnya. Ulaika kal an'am. Tuh. Sahabat Abah yang Abah cintai, kamu sendiri akan menyaksikan. Nih, cari Abah nanti. Pada saat sebelum sakaratul maut kau menyaksikan wajah asli. Itu adalah 7 hari, 3 hari, 1 hari. Orang yang sudah berwajah setan akan nampak, kelihatan. Makanya orang sakaratul maut itu panik. Belok ke kanan, nengok ke kiri, menjelik matanya, celangap mulutnya. Itulah. Karena kau sudah melihat aslinya dirimu. Bahkan kampung halamanmu. Tadi semua. Ya. Bahkan orang yang bahagia sebaliknya diperlihatkan oleh Allah. Rumahnya tipe 1000. Halamannya indah. Mobilnya berbet, Mercy, Lamborghini. Wah, buruan ya Allah, buruan nyebrang ke situ. Itu sudah kamu bisa lihat tuh tempat kembalimu. Yang bingung lagi ahli ilmu mengaku kiai buya. Wah, mana ilmu gua? No way my friend. Semua. No way.
Bukan pada akalmu ilmu itu. Tapi ilmu Allah. Ilmumu tiada berdaya, tiada guna sama sekali. Ya, ingat itu. Amalmu tiada berguna sama sekali. Maka tadi, maksiat dibagi 0, Allah hasilnya. Maka tadi, Robiah Adawiyah, Syir Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab. Bagi Allah nggak peduli. Bukan masalah Arjuna atau Rahwana. Tapi Arjuna yang sadar pada dalang selamat. Rahwana yang juga mampu melihat dalang pada piil tubuhnya selamat. Tapi Arjuna yang merasa kamu bisa melakukan ketaatan. Padahal Nabi sudah berkata, hei Ibnu Abbas, tidak ada manusia yang bisa melakukan ketaatan. Kecuali dengan yang dibukakan, yang ditutupkan. Tadi. Iblis termasuk yang ditutup. Untuk berikan contoh pada kita. Itulah kenapa Imam Syajali berkata, iblis itu bukan penyebab rusaknya kita. Tapi dinisbatkan pada iblis supaya ada alamat. Sama seperti anakmu bukan anakmu, kata Allah. Kata Imam Syajili. Supaya dinisbatkan padamu nasabnya. Padahal bukan milikmu. Paham itu juga. Maka orang-orang yang tidak menyembelih rasa memiliki. Sebagaimana Ibrahim menyembelih Ismail. Maka di dunia ini akan menderita. Jadi ingat itu ya. Jadi karena mata jasad kita ini bisa tertipu oleh warna, bentuk, suara. Tapi mata roh menembus ke niat. Yang indah di mata jasad belum tentu indah di mata roh. Yang hina di pandangan manusia boleh jadi mulia di pandangan Tuhan. Maka disitulah hati-hati. Dengan manusia-manusia yang terkadang hina menurut pandangan manusia. Tapi dia dimuliakan oleh Tuhan. Hati-hati. Maka banyak contoh di alam ini. Ada orang merasa mulia jadi kiai. Pada menyebutkan asu pada orang yang sedang jualan es. Tumbang dia. Karena orang itu lebih mulia di mata Allah daripada yang ceramah itu. Ingat itu. Ya. Bila roh menilai, ia melihat dengan ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Dekat. Maka tadi ada makulat mustahil pada Allah. Dekat, jauh. Tadi semua. Di atas, di bawah, di depan, di dalam, di luar. Itulah karena ruh itu di sisi Allah. Bukan pada tubuhmu. Pahami itu sama sahabat. Ya. Jadi roh tidak akan tenang selagi belum pulang. Tempat roh bukan di istana dunia. Tapi di istana Tuhannya. Inilah kenapa kata Abah. Kita ini panduk akhirat yang sedang dikaryakan. Sebagai khalifah, pengganti Allah. Jadi tukang cukur, jadi petani, jadi tentara, jadi polisi, jadi malingnya, jadi apa. Supaya memperlihatkan keindahan kisah Allah. Dalam kesempurnaannya. Jalal, Qahar, Jam. Di situ saja tadi semua. Tadi semua. Di sini harus dipahami. Roh akan terus resah selagi ia belum kembali pada yang abadi. Roh akan terus gelisah dalam dunia yang tidak jujur. Ia bukan lemah, tapi tidak sanggup tunduk kepada kepalsuan. Roh tidak boleh dipaksa diam dalam sistem yang menindas. Ia akan bangkit sendiri walau seluruh dunia adalah mau membungkam dia kayak hari ini. Maka ini yang bicara bukan Abah, kata Abah juga. Berkali-kali Abah ngomong. Maka tiada lagi Abah takut dengan siapapun. Maka kata Abah, gantung Abah di Monas oleh kalian. Maka bagi Abah regu tembak. Regu bahkan tembak dengan basoka sekalipun. Abah tidak takut. Karena yang Abah takut hanya satu. Yang menciptakan. Yang mengadakan. Yang menghilangkan. Yang menghidupkan. Yang mematikan. Yang dengannya aku melihat. Yang dengannya aku mendengar. Yang dengannya aku berkata. Yang dengannya aku hidup. Dan aku bergerak. Ya. Roh tidak akan menemui damai selama terikat dengan dunia. Ya. Yang digenggam dengan nafsu akan menjadi beban. Roh hanya ringan bila melepaskan. Lepaskan. Nah itu. Kembalilah pada kosong. Kembalilah pada kesempurnaan. Pada kosong. Tadi semua. Ya. Kalau tidak, berapapun dibagi dirimu, syirik. Ingat itu. Kurang apa Barsiso? Kurang apa Balhamin Baura? Kurang apa contoh itu? Tapi kurang apa dengan Abu Bakar, dengan Umar bin Khattab? Kurang apa dengan Robiah Adawiyah? Kurang apa dengan Syir Sakoti, Fudail bin Iyad? Dan manusia-manusia laknat lain kalau menurut pandangan manusia. Bukan di situ. Persoalannya adalah ma'rifat pada khairihi wa syarihi.
Maka marilah kita menjadi manusia sesuai kehendak dia. Kana Allahu syai'amah wa huwal ana wa. Maka sungguh aneh kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bil kulli syai'in. Bagaimana Allah terhalang oleh kita? Bagaimana Allah terhalang oleh apapun? Padahal dialah yang wujud pada segala apapun. Sahabat, ini tentang dongeng Allah sekali lagi. Ya, silakan. Yang jadi Netanyahu juga dia. Yang jadi Khomeini juga dia. Yang jadi Trump juga dia. Nah, disitulah letak bagaimana kamu. Pada syariat, ada kewajiban syariat pada tubuhmu. Ada kewajiban yang harus kami masukkan pada thariqah. Tapi pada saat kau sudah makrifat, sesungguhnya engkau sudah melihat afal Allah pada Netanyahu. Lihat afal Allah pada seluruh makhluk. Maka disinilah bedakan sahabat. Hati-hati bagi kalian yang masih di bawah, masih makom jasad, ingin sok-sokan ilmu ma'rifat hakikat. Karena ilmu ma'rifat itu bukan ilmu. Ma'rifat itu tentang pengalaman hidupmu. Tentang rasa yang kau harus buktikan sendiri. Bukan sesuatu katanya. Maka disinilah. Pada saat kau makhluk jasad, maka berlakukan hukum syariat pada tubuhmu. Yang haram adalah haram. Yang halal adalah halal. Di pada saat sudah sampai ruh, nggak ada lagi yang halal, haram. Semuanya halal. Inilah istilah haram dan halal juga harus dirubah. Tergantung siapa yang memandang sebenarnya. Nah disinilah juga harus kita pahami. Beda lagi antara si badan, beda lagi antara si jiwa, beda lagi antara si ruh, beda lagi yang sudah makom musyahadah Allah dari semua. Ya. Jadi pahami, kenali dari semua. Di makom syariat berarti ada kewajiban syariat pada tubuhmu itu. Dari semua, ya. Dan diizinkanlah untuk berbuat syirik di makom syariat itu. Maaf, ya, diizinkan. Sebagaimana anak kecil diizinkan untuk menjajah mamahnya. Mamanya lagi makan, mamah baik-baik saja. Mama, kamu sholat, ya, tapi nanti jajan. Boleh. Tapi jangan selamanya jadi oces. Nanti kalau begitu kamu itu dianggap oleh Allah itu nggak balik-balik seumur umur. Terus kapan baliknya kalau nggak balik-balik? Tadi semua. Kalau nggak tamyiz, tadi semua. Ya. Nah ini. Jadi kita harus pahami di situ. Tapi kalau kamu ingin di dunia ini sudah jannatul ma'wa, merdeka, maka tidak lagi yang melarang. Karena kul a'udzu birabbin nas. Itulah di penghujung perjalanan kamu dari Fatihah itu adalah kul huwallahu ahad. Maka setelah kau sudah menemukan merah dalima pada tubuhmu, maka kau akan mengatakan kul a'udzu birabbil falaq. Ceritakan. Ya. Kul huwallahu ahad. Ceritakan bagaimana Allah itu ahad pada dirimu. Syariat 1/4, thariqat 2/4, hakikat 3/4. Maka dirimu yang sudah dirimu adalah ma'rifat 1. Kembalilah kepada yang esa. Kamu sudah mandang seluruh agama itu 1. Silakan mau nyebut apapun. Kalau sudah di makom situ. Tapi yang belum di makom situ jangan gegabah. Hati-hati. Maka Abah, kajian Abah ini adalah kajian ma'rifat. Kajian hakikat. Tapi tadi kalau nggak ke situ pun kafir kamu, subah salah kan tadi. Jadi disinilah. Ya. Tadi. Karena kalau seandainya orang yang belum sampai di situ dia bisa kufur. Tapi kalau kamu nggak mengenali dia juga kafir. Jadi pilih mana? Kufur atau kafir? Hanya itu saja sebetulnya. Maka, tapi yang Abah sudah temukan, yang sudah ada rasakan, saksikan semua. Maka gunakanlah penglihatan dia untuk melihat dia. Itu aja. Maka kalian akan menyaksikan seluruh isi alam ini. Barja, sirat, neraka, surga. Nyata. Bukan lagi katanya. Itulah khobar. Bahkan kalau Abah mau ceritakan tentang apa yang akan terjadi dengan bumi ini dalam waktu 20 tahun ke depan. Tapi Abah tidak mau. Abah bukan peramal, bukan apa. Tapi sudah mampu menyaksikan. Dan inilah yang jelas adalah tidak baik-baik saja. Artinya karena memang manusia itu harus diganti karena tadi. Selama SIM cardnya nggak sadar-sadar punya casing itu. Selama si casing itu terus syirik. Maka SIM card dicabut. Dipindahkan pada casing baru.
Cuma sayang casingnya nanti bisa lebih buruk dari hari ini. Bahkan keluar dari casing HP. Tadi semua ya harus dipahami oleh kalian itu. Jadi sesungguhnya Allah sudah mengajarkan kepada kita tentang HP, SIM card, dan juga provider. Provider adalah Nurullah, SIM card adalah Nur Muhammad. Adapun HP adalah Nur Adam. Adam HP-nya. SIM card adalah ruhnya Nur Muhammad. Dan Allah adalah providernya. Itulah tadi semua. Maka semuanya harus tersambung koneksi. Dan kamu itu sebagai HP bukan milik provider. Maka toko banyaknya jual tubuh kamu tuh. Tadi semua. Tapi SIM card hanya punya provider. Maka untuk membelinya harus pakai kakak. Nah itu. Dan tubuhku, ruhku pada saat ditiupkan, disambut sebagai Rasulullah. Pada saat kamu dibacakan berjanji. Tadi, ya Nabi salam alaika. Tuh si SIM card itu yang disambut itu. Bukan tubuhnya. Bukan si HP. Karena si HP itu akan menua, lupa pada dirinya semua. Mati, ganti SIM card masukin lagi. Tadi semua. Ayo lanjutkan perjalanan. Tadi semua. Itu sama. Tuhan ini sekarang maka kalian akan mulai bingung nanti. Maka kata apa? Yang tidak mau move on. Apalagi bersandar pada maaf ulama-ulama dulu. Bukan zaman, setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Bung. Pahami itu. Inilah orang Islam terjebak dengan masa lalu. Dan hidup di masa kini. Masih kamakola sipulan 1000 tahun yang lalu. Dia benar pada zamannya. Sesuai ayat kauniyahnya. Tapi hari ini, kamu yang menderita. Maka itulah kenapa Islam jadi jongos hari ini. Hancur di mana-mana. Karena kamu terjebak di masa lalu, pikiranmu. Tapi kau hidup pada realita kenyataan hari ini. Itulah Nabi Isa sudah berkata, hari itu hanya 3 saja. Lalu, sudah lewat. Terus kamu masih yang lewat itu bicara tentang Allah bukakan pada ulama-ulamamu zaman itu. On sekali itu. Maka hari ini kreatif kamu adalah hari ini. Maka setiap zaman ada ulamanya. Setiap hutan ada singanya. Setiap zaman ada gausnya. Setiap zaman ada abdalnya. Setiap zaman ada masturnya. Itulah. Tadi semua. Aduh. Tadi semua. Ya. Itu saja yang harus dipahami. Sehat semua. Tadi semua. Ya. Kembali lagi udah lewat 15 jam. Mudah-mudahan lewat 15 menit. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini adalah mudah-mudahan menjadi manfaat pada kita semua. Ya. Untuk meningkatkan kesadaran kamu. Karena kalau nggak ada sadar. Tadi makanya ayo. Yang teman-teman yang belum mengamalkan sholawat nariyah 4444. Maka sesungguhnya sadari 44 itu. 4 Muhammad. Ada 4 malaikat muqarrabin. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Karena 4 wadi, madi, mani, manikam. 4 alif, lam, lam, ha. 4 mim, ha, mim, dal. 4 mulki, malakut, jabarut, lahut. 4 amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah. 4 adalah jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurba. Maka sholawat nariyah disebut Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim. Karena engkau sudah bersolawat kepada 4 lapis Muhammad nyata pada dirimu semuanya. Ya, pahami, sehat semua. Dan mohon maaf juga sebagian tadi malam gak live karena kita ada acara kegiatan sholawat nariyah yang secara khusus adalah 40 orang yang diamalkan oleh 40 orang tapi 4. Dan Abah sudah ajarkan pada tubuhmu, pada hatimu, pada ruhmu, pada sirmu, pada syariatmu, pada torekotmu, pada hakikatmu, pada marifatmu. Pada Muhammad bin Abdullah, pada Muhammad Harid, pada Muhammad Rasa, pada Muhammad Hakiki. Allah sendiri. Tadi semua. Ya. Itulah 4. Tadi, ya. Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Syariat, torekat, hakikat, marifat pada diri kita. Itu saja bisa Abah sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Sehat semua. Tambah kesadaran. Ayo bergegas sekarang. Wasyari'u ila magfiratu min rabbikum. Karena kalau tidak berarti inilah siap-siap
kamu akan dapatkan tubuh baru. Atau siap-siap kamu akan dimasukkan ke dalam peti. Kemudian diam dalam waktu berapa lama? Quran mengatakan 7,5 miliar tahun. Ada yang 1.000.000 tahun. Ada yang 1.000 tahun. Ada yang 100 tahun. Sampai kembali dibangkitkan. Semua, ya. Orang-orang yang sudah mendapatkan hukuman sekarang akan menggantikan tadi menjadi casing-casing HP di dunia ini karena dia sudah bosan di alam itu. Tadi semua dia ingin merasakan kenikmatan alam surga. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman alaihissalam, Assalamualaikum ya Daud alaihissalam, Assalamualaikum ya Daniel, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada. Yang lewat jalur TikTok maupun YouTube, Facebook, semua sehat panjenengan dimanapun berada. Di seluruh wilayah Nusantara, seluruh Indonesia, termasuk juga Nusantara adalah Malaysia, Singapura, Thailand, ya, Patani, ya, dan juga Mindanao. Untuk Filipina dan juga sedikit Laos, Kamboja, dan teman-teman semua yang connect kepada Abah sebagai sahabat. Marilah terus kita bersahabat. Adalah tiada guru dan murid, kita adalah sahabat. Kita adalah tidak ada yang lebih mulia di antara kita. Semua adalah sama-sama yang sedang belajar memahami hukum-hukum Allah, menselaraskan diri dengan hukum-hukum Allah supaya kita adalah merasakan adalah kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Nah, itu tadi. Maka marilah sahabat pada kesempatan pagi hari ini dari villa seorang sahabat, ya, Bu Haji Arafat dan Pak Haji Ais yang ada di Kalimantan. Tadi malam kita pun sudah mengadakan kegiatan di sini. Dan pagi hari ini dengan sayang mungkin ya nggak kelihatan tuh sunrise yang begitu bagus. Sunrise-nya bagus banget ya. Maka wajah Abah terpancar dengan cahaya sunrise itu. Mudah-mudahan aja wajah ini menjadi wajah yang baik tadi semua ya. Tadi semua. Nah, marilah sahabat, bagaimana cara menselaraskan memandang dengan penglihatan Tuhan, ya. Jangan selalu belajar memandang dari pandangan kita. Bagaimana cara Tuhan memandang makhluknya tadi semua. Tuhan dalam memandang makhluknya hanya satu saja, cinta. Maka kalau seandainya kita sudah belajar memandang dengan pandangan Tuhan, maka
Seharusnya yang ada pada hati kita hanya cinta, sahabat. Maka Abah sering jelaskan tentang firman Tuhan yang disebut Al-Quran. Isi Al-Quran adalah sebagaimana adalah sabda baginda Nabi, Innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Maka marilah kita sudah mulai belajar menselaraskan memandang dengan pandangan yang baik. Maka insya Allah segala pandangan yang baik, yang positif pada hati, sebagaimana Tuhan memandang makhluknya dengan cinta, maka kita pun akan terlahir cinta pada hati kita. Sehingga kita tidak lagi dalam apapun yang kita sampaikan sesungguhnya adalah tidak ada lagi merasa kita paling benar, paling ini dan lain sebagainya. Tapi kita sedang menyampaikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Maka oleh karena itu, kalau kita sudah ada pandangan di situ, maka semua makhluk di dunia ini benar. Semua. Maka inilah kalau mau kita cara memandang dari sisi Tuhan. Kenapa kita harus memandang dengan pandangan Tuhan? Supaya kita tidak lagi menghakimi makhluk. Supaya kita tidak merasa benar, supaya kita tidak merasa paling benar tadi semua. Karena di mata Tuhan semuanya adalah benar tadi semua ya. Tidak ada satupun af'al dari makhluk yang bukan af'al dia. Dan tiada pun satu af'al yang dia lakukan kecuali adalah sudah dengan rancangannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi tidak ada kata kebetulan dalam kehidupan. Semuanya matang dan semuanya baik. Nah, yang menjadikan kita adalah menderita karena kita memandang selalu dari sisi kacamata manusia, untung rugi. Berkah tidak berkah, tadi semua. Menang dan kalah, tadi semua ya. Surga dan neraka, tadi semua. Ini karena kita mandang dari pandangan kita tadi semua ya. Maka muncullah pandangan-pandangan dualitas dalam kehidupan. Sementara Tuhan mengajak kepada kita kepada pandangan tauhid yang benar. Wahadai wahidu tauhidan. Marilah kita memandang dengan cara menggunakan kacamata Allah. Maka untuk dicintai Allah sederhana sebetulnya. Selaraskan frekuensinya. Selaraskan frekuensinya dengan frekuensi Tuhan itu sendiri. Karena kita semua yang selain Tuhan itu disebut makhluk. Yang selain Tuhan itu disebut dengan kaon. Yang selain Tuhan itu menurut Al-Quran disebut syai'in. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu adalah halikun. Artinya apa? Berarti geraknya segala sesuatu yang nampak. Karena kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu adalah hancur, fana, tidak ada. Jadi apapun sifat yang nampak di alam dunia ini jelas sifat dia. Apapun nampak perbuatan, af'al, fi'il yang ada di muka bumi ini, perbuatan dia. Tak satupun gerak wayang yang bukan gerak dia. Sebagaimana dalang sebelum dia ingin bercerita tentang kisah baik Mahabharata maupun Ramayana. Dalang telah menentukan peran, pemain, pelaku. Ada yang untuk menunjukkan sifat dia dengan kegagahannya. Ada untuk menunjukkan sifat dia dengan kearifannya. Ada yang menunjukkan sifat dia dengan kealimannya. Ada yang untuk menunjukkan sifat dia adalah dengan keindahannya. Karena dalang yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang dalang daripada sang kreator, sang sumber dari segala sumber, sumber segala yang wujud tadi. Itulah Ibnu Arabi selalu mengatakan bahwa segala alam ini ada al-alamu mir'atu al-haq, alam ini cerminan Allah al-haq. Perwujudan Allah al-haq, diri Allah al-haq itu ya.